Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 3 tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Pengertian: perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan gambar pada tayangan ini yang menunjukkan suasana bongkar muat barang dagang antar pulau di pelabuhan laut. Berikut juga ada tayangan tentang suasana bongkar muat barang dagang antar pulau di pelabuhan laut yang ada di Pulau Bawean. Tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau: 1. Memperoleh keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. 2. Memperluas jangkauan pasar, maksudnya agar jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar ke berbagai daerah. Faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau: 1. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor alam. 2. Perbedaan tingkat harga antar daerah disebabkan satu daerah komoditasnya surplus sedang daerah lain minus. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah: 1. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Perdagangan antar negara atau internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Silakan kalian perhatikan gambar pada tayangan ini menunjukkan pelabuhan internasional bongkar muat barang ekspor dan impor. Selanjutnya, silakan kalian simak pada tayangan ini suasana bongkar muat peti kemas di pelabuhan laut internasional dalam kegiatan ekspor dan impor, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Coba kalian perhatikan suasana pelabuhan bongkar muat atau pelabuhan laut internasional tersebut adalah menunjukkan kegiatan pengiriman barang-barang yang menggunakan peti kemas atau kontainer. Artinya, apabila kegiatan perdagangan internasional, barang-barang yang akan diekspor atau barang impor harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam peti kemas. Ruang lingkup kegiatan perdagangan antar negara adalah perpindahan: 1. Barang atau jasa antar negara. 2. Modal asing ke dalam negeri. 3. Tenaga kerja antar negara. 4. Teknologi dengan mendirikan pabrik di negara lain. 5. Penyampaian informasi kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara. 1. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Alat pembayarannya berupa mata uang asing, contohnya adalah dolar, yang ditampung pemerintah disebut devisa negara. 2. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Pelaku impor disebut importir, alat pembayarannya menggunakan mata uang asing. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor: 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. 2. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. 4. Menggunakan promosi. Faktor pendorong ekspor adalah: 1. Keadaan pasar luar negeri. 2. Keulatan eksportir untuk menangkap peluang pasar. 3. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Manfaat perdagangan antar negara: 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
3. Menjalin persahabatan antar negara. 4. Transfer teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara: 1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri. 5. Adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. 6. Keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. 7. Terjadi era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun dapat hidup sendiri. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. 1. Peluang perdagangan yang lebih luas. 2. Adanya kedaulatan bangsa. 3. Penggunaan kurs tukar. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.